Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal atau asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 2 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja dari soal yang pertama. Surat Al-Falaq diturunkan sesudah surat A. Al-Ikhlas, B. An-Nas, C. Al-Fil. Ya, anak-anak semuanya, surat Al-Falaq itu diturunkan sesudah surat Al-Fil, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya untuk soal nomor 2. Lafaz terakhir dari surat Al-Falaq adalah A. Al-Falaq, B. Kholaq, C. Hasad. Ya, anak-anak semuanya, lafaz terakhir surat Al-Falaq itu adalah hasad, anak-anak ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal ketiga. Ya, lafaz yang dibaca al-abtaru adalah apakah ini atau yang C ini? Ya, jelas sekali di sini ada al-abtaru, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita langsung ke soal nomor 4. Lafaz yang dibaca panjang 2 harokat adalah al-uqadu, syarri, yang C wasikin. Ya, anak-anak semuanya, lafaz yang dibaca panjang 2 harokat adalah yang C, anak-anak. Di sini ada wo. Nah, karena apa? Setelah harokat fathah ada alif mati, itu dibaca panjang 2 harokat, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 5. Lafaz a'udzu termasuk hukum bacaan A mad tabi'i, B mad iwad, C mad tamkin. Ya, anak semuanya, di sini ada harokat dhamma. Setelah harokat dhamma ada wawu sukun. Nah, ini merupakan contoh dari bacaan mad tabi'i, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Jadi mad tabi'i itu tanda-tandanya ada 3, anak-anak ya. Setelah harokat fathah ada alif mati seperti ini. Kemudian setelah harokat kasroh itu ada ya sukun. Kemudian setelah harokat dhamma ada wawu sukun seperti ini. Itu tanda-tanda dari bacaan mad tabi'i. Kemudian berikutnya anak semuanya, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 6. Ya, surat Al-Falaq ayat keempat menyebutkan kejahatan, yaitu A. orang yang dengki, B. kejahatan penyihir, C. binatang buas. Ya, anak-anak semuanya, surat Al-Falaq ayat keempat itu bunyinya wa min syarri nafasati fil uqad. Lah, itu menyebutkan kejahatan penyihir, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 7. Surat terpendek di dalam Al-Quran adalah A. Al-Fatihah, B. Al-Humazah, C. Al-Kautsar. Ya, anak-anak semuanya, surat terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Kautsar. Yang mana surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 8. Ya, rahmat bagi orang yang membenci Rasulullah akan A. mengalir, B. terputus, C. diberikan. Nah,
Anak semuanya di sini membenci Rasulullah itu sifat yang sangat buruk, sehingga rahmat bagi orang yang membenci Rasulullah itu rahmatnya akan terputus. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Lani membaca surat Al-Kautsar ayat 3. Pada lafadz inna, Lani membaca dengan cara A. mendengung, B. samar, C. panjang 2 alif. Ya, anak-anak semuanya, pada kata lafadz inna ini ada nun tasjid. Jika ada nun tasjid atau nun sitah atau mim tasjid atau mim sitah, maka itu cara membacanya harus mendengung, karena itu merupakan bacaan hunna, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 10. Perintah sholat ditujukan kepada umat A. Yahudi, B. Nasrani, C. Islam. Ya, anak-anak semuanya, perintah sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Karena itu ditujukan kepada umat Islam. Jadi kalian sebagai umat Islam harus selalu rajin melakukan sholat karena ditujukan kepada orang Islam. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut A. nyawa, B. tumbuhan, C. keburukan. Ya, anak-anak semuanya, malaikat Israel itu ditugaskan untuk mencabut nyawa, sehingga jawabannya adalah A, anak semuanya. Baik, untuk soal nomor 12, menggerakkan awan adalah tugas malaikat A. Mikail, B. Jibril, C. Mungkar. Ya, anak-anak semuanya, menggerakkan awan dan nanti bisa turun hujan itu merupakan tugas malaikat membagi rezeki, yaitu malaikat Mikail, sehingga jawabannya adalah A, anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat A. Mikail, B. Jibril, C. Malik. Ya, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka itu adalah malaikat Malik, anak-anak semuanya, ya perlu kalian ingat, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 14. Ya, orang beriman dan beramal baik kelak balasannya di akhirat tempat yang dijaga malaikat A. Ridwan, B. Mungkar, C. Malik. Ya, anak-anak semuanya, orang beriman dan beramal baik itu balasannya adalah di surga, anak ya. Sehingga malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan, anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, untuk soal nomor 15. Malaikat berada di Baitul Ma'mur untuk menjalankan A. puasa, B. sholat, C. haji. Anak-anak semuanya, malaikat ini tentunya tugasnya sesuai perintah Allah. Salah satunya di Baitul Ma'mur itu sholat, malaikat diperintahkan untuk sholat ya. Oke, baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 16. Berikut bukan sifat malaikat adalah berarti yang bukan ya. Lah, tidak memiliki orang tua, ini benar, ini sifat malaikat. Tidak memiliki akal, lah, ini bukan merupakan sifat malaikat karena malaikat itu mempunyai akal. Kemudian yang C, tidak memiliki nafsu, lah benar, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Berarti di sini yang bukan adalah yang B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 17. Meniupkan angin merupakan tugas malaikat A. Mikail, B. Israel, C. Israfil. Ya, anak-anak semuanya, meniupkan angin itu merupakan tugas malaikat dari malaikat Mikail, anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita hapus, kita scroll ke atas, kita langsung ke soal nomor 18.
Malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak titik kali A1B2C3. Ya anak-anak semuanya, malaikat Israfil itu ada yang mengatakan meniup sangkakala sebanyak 2 kali, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 19 dan 20. Ya, orang yang mengimani malaikat Raqib dan Atid akan berbuat masa bodoh, B abai, C hati-hati. Ya anak-anak semuanya, orang yang mengimani malaikat Raqib dan Atid, malaikat Raqib dan Atid itu tugasnya untuk mencatat seluruh amal baik atau amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, orang yang mengimani malaikat Raqib dan Atid itu berbuat hati-hati agar bisa melakukan perbuatan baik yang dicatat malaikat Raqib. Nah, baik, soal nomor 20 anak-anak semuanya. Malaikat memiliki sifat tertentu. Beberapa sifat ada yang apa ini ya? Ada yang seperti manusia. Pernyataan yang sesuai adalah A tidak pernah membangkang. Lah ini malaikat tidak pernah membangkang, benar. Membutuhkan makan dan tidur, lah ini bukan ya, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Kemudian membutuhkan bergaul dengan semua makhluk, ini juga. Jadi yang benar bahwa malaikat yang sesuai ini tidak pernah membangkang, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asemen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 2 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.